Ya, selamat pagi, siang, sore, malam kepada para penonton Radius. Mungkin kalian akan kaget ya nih kenapa episode ini kok online gitu ya karena minggu ini adalah minggu Paskah ya, hari suci. Jadi kalau ini nanti keluarnya setelah Paskah ya selamat Paskah. Kalau keluarnya sebelum ya udah nggak ada apa-apa juga. Nah jadi btw buat episode ini gue bakal bahas tentang kanisiusnya itu sendiri kan dari kemarin nih kita bahas cuma kayak seputar aktivitas-aktivitasnya kan. Nah, ini tuh gue beneran akan lebih menggali di kanisius itu ada apa aja selain ekskul dan CCKAP dan lain-lain gitu. Nah, jadi salah satu program yang sekolah gue punya itu komunitas. Banyak banget komunitasnya dari komunitas nge-gym lah, ada yang boxing lah, ada yang ini itu ini dari pelajaran ada, olahraga ada, dan masih banyak lagi. Dan tentu aja di komunitas itu sendiri pasti ada mimpin. Nah, sekarang nih gue lagi sama Pak Aim, yaitu salah satu pengelola komunitas-komunitas gitu deh di Kanisius ini. Selamat malam Pak Aim. Selamat malam, Lugu. Bagaimana kabarnya, Lugu? Jadi Sehat? baik baik Pak, Bapak gimana? Kabar sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, jadi saya bakal nanya-nanya Bapak tentang komunitas-komunitas di SMA College Indonesia sini Pak, kayak dikit kita aja. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa kan Pak? Gak apa-apa, aman, aman. Eh, Oke. Nah, jadi apa pertanyaan pertama tuh komunitas-komunitas apa sih yang Pak Aim sendiri pegang, yang Pak Aim yang Pak Aim kelola gitu? Ya, jadi komunitas di Kanisius ini ya kelompok-kelompok sosial gitu ya, dari beberapa organisasi, organisme juga bisa, ya, yang biasanya mereka ini terbentuknya atas dasar kesamaan dari ketertarikan yang sama gitu ya. Nah, Hmm, untuk komunitas yang ada di Canisius yang dibina gitu ya, bukan dikelola, dibina oleh ya, sekolah itu kalau dari data yang mendaftar ulang itu ada sebanyak 23 komunitas termasuk komunitas banyak yang ya. baru banyak Uh, banget. uh, Ini yang legal gitu ya, yang diketahui ya, oleh sekolah gitu ya. ya. Jadi ada yang memang komunitas yang berada di luar atau ya tanpa pengetahuan sekolah tapi juga Hmm, aktif gitu ya. oh Nah, ya. kalau jumlahnya itu 23 komunitas, Hmm, banyak juga ya. banyak ya. Ada Eh, jadi yang namanya Generation Global. hmm, Ini ada masing-masing juga nih guru yang mendampinginya. oh Generation ya. Global, Anak Desain Kanisius, Kanexpo, Kanipod, Kanimatografi, Kanipul, Kanistreet, CC ABC. CC ABC ini yang nanti pada saat misa-misa itu ini yang akan menemani gitu ya pada saat misa anak altar gitu ya kalau nggak salah tuh. Lalu ada apa lagi ya Kanikuk bagi Kanisian yang suka masak. Lalu ada Kanihon. Ini saya pada saat awal Kanihon ini eh, membuat proposal, saya sempat bingung gitu ya Kanihon. Ternyata Kanihon ini kanisian-kanisian yang menyukai anime gitu ya. Lalu Hmm, ada ya. Kanelif, oh ada banyak lagi deh. Iya, iya, iya. Ada 23 LA. Ya. Berarti bukan cuma apa yang berhubungan sama sekolah juga ya, kayak tadi ada kanipul, ada yang biliar gitu-gitu ya, Pak. Jadi yang benar-benar di luar sekolah yang nggak ada ekskulnya juga ya. Iya Iya, iya. betul El. Karena kalau sudah ada di sekolah semua, terus muncul lagi di komunitas, ini malah lucu gitu ya El ya.
Iya, iya, Karena kan benar, memang benar. ya salah satu adanya wadah komunitas ini ya mewadahi teman-teman Kanisian bagi mereka yang merasa di ekskulnya ini belum ada wadah, tapi mereka dalam jumlah yang tidak banyak gitu ya, tapi Hmm. memiliki ketertarikan yang sama, ingin menghidupkan itu, nggak apa-apa gitu ya, Iya, betul, betul, sah Kak. aja. Selama itu Iya, tidak melanggar aturan-aturan sekolah iya, gitu. itu jelas juga. Ya, betul. Nah, ya terus fungsi komunitas-komunitas yang sekolah tahu ada yang tadi seperti Bapak bilang ada 23 komunitas ini, menurut Bapak selain itu lebih apa ya, lebih bukan membeda-bedakan kayak memisahkan anak-anaknya ke hobi yang mereka emang suka gitu. Itu tuh apalagi fungsinya selain itu. Kalau fungsi dari komunitas ini ada banyak gitu ya. Kalau tadi saya bilang di awal untuk mewadahi para kanisian yang mungkin tidak terfasilitasi oleh Mm-mm. keteradaan ekskul yang memang terbatas gitu ya El ya. Ya, Jadi ya betul. yang pertama ini bisa saja komunitas itu bisa membangun sosial, Ya, ikatan betul. sosial yang kuat ya antara siswa juga, antara siswa dengan guru ataupun antara siswa dengan staf sekolah gitu ya. Ya, ya, Ketika partisipasinya aktif dalam berbagai kegiatan, sudah terjadi deh ikatan sosial yang kuat, baik itu antar siswa, antara siswa dengan guru, ataupun antara siswa dengan komponen masyarakat sekolah atau komunitas sekolah yang lain. Itu yang ya, pertama ya. Terus kedua, yang kedua ini ya sekolah juga termasuk apa namanya para komunitas ini ya ini sama-sama dapat meningkatkan keamanan dan juga kesejahteraan para siswa. Nah, kesejahteraannya ini bukan dari sisi ekonomi, tapi kesejahteraan mental gitu ya. Jadi ya, betul. biasanya kalau para siswa ini kan sudah dibuat bisa saja lelah gitu ya, atau Ya, terkadang juga jenuh dengan pelajaran-pelajaran selama benar. pembelajaran di intrakurikuler. Nah, Ya, kalau mereka ini tidak ada fasilitas untuk melimpahkan kejenuhannya itu, nah ini yang bahaya ya, nih. Bisa ya, larinya betul. ke perilaku yang buruk, El. Ya, Jadi dengan betul. adanya wadah komunitas ini, nah, kesejahteraan mental para Kanisian ini bisa terus apa ya, ya terus terbangun gitu ya. Lalu yang Ya, terakhir betul. ya, nggak jauh-jauh nih, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Ketika wadah-wadah ini terus berkembang gitu ya, ketika ada kejuaraan-kejuaraan yang lain atau apa gitu ya, mereka-mereka ini pun ini juga bisa mewakili sekolah. Dan Ya, ketika betul. nanti mereka, iya, ketika menjadi peserta, menjadi misalnya mendapatkan juara gitu ya, oh ini kan poinnya banyak gitu ya. Poinnya itu poin positifnya bagi individunya, bagi kelompoknya, bagi sekolah juga iya gitu ya. Jadi Ya. kualitas pendidikan ini juga akan ikut terdongkrak gitu ya. Gitu El. Oh, ya, benar-benar. Jadi ya emang benar-benar bisa apa ya, membangun relasi yang jauh lebih banyak yang ternyata biar anak-anak tuh nggak mikir kayak, oh ternyata gue nggak sendiri yang suka hal-hal kayak gini gitu kan. Soalnya kan kayak gampangnya tuh kayak Cube gitu kan, mungkin dia nggak ada olahraga yang cocok dengan ekskul-ekskul yang ada di sekolahnya, jadi
dengan adanya komunitas Kanicube ini akhirnya dia bisa bersatu dengan anak-anak yang eh, interestnya juga sama kayak dia gitu ya Pak. Betul. Hmm. Jadi memang Nah, ya, terbentuknya karena memang ya karena memang ada satu ketertarikan yang sama terhadap ya, satu bidang gitu ya. ya betul. Ya, ya. Nah, tapi dari visi Pak Aim sendiri terhadap komunitas-komunitas di SMA College Kanis itu gimana Pak? Jadi Bapak tuh berharapnya komunitas-komunitas ini tuh ke depannya gimana? Ya, kalau dari visi saya itu nggak jauh juga dengan apa yang tadi saya jelaskan gitu ya. Yang pertama ya, terbangunnya ikatan sosial yang kuat antara siswa, guru, lalu staf sekolah, termasuk di dalamnya para karyawan-karyawan, mau itu karyawan lapangan dan lain sebagainya, gitu ya. Semua masyarakat sekolah. Oke. Hmm, Lalu yang ya, berikutnya, yang kedua, ya meningkatkan keamanan dan juga kesejahteraan siswa. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah melalui adanya komunitas-komunitas tadi. Lalu yang terakhir ini juga salah satu yang menurut saya penting gitu ya, meningkatkan keterlibatan ataupun peran aktif orang tua dalam pendidikan para anak-anaknya, gitu ya. Jadi untuk poin yang keempat ini, sekolah itu nggak bisa eh, berperan sendiri, gitu ya, terhadap ya betul. kemajuan peserta didiknya. Selain Hmm, peserta didiknya ini juga harus sadar diri, tetapi juga diperlukan dorongan ataupun kerjasama dari orang tua para siswa gitu. Jadi yang keempat ya, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Jadi ada 4 poin itu untuk saat ini yang menjadi visi saya. Karena kenapa untuk saat ini? Karena kan visi itu ini bisa berganti gitu ya. ya, Nah, jadi kebetulan sedang dirancang visi misi sekolah gitu ya. ya, Karena biar kekinian juga dan mungkin juga tahun akhir depan visi misi dari ekskul dan juga komunitas ini pun ini juga akan berganti juga. Tapi paling tidak ada ya, poin Masya Allah. 4 poin tadi gitu ya. Ya, hmm, paham, paham. Jadi ya kawan-kawan penonton Radius tadi sudah mendengar apa aja yang ada di balik otaknya pengelola pembina komunitas-komunitas di SMA Kolej Mekanis ini. Jadi ya itu saja yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan buat Pak Aim sendiri. Terima kasih banyak atas waktunya untuk bisa menyempatkan Pak Aim sendiri buat join Zoom di malam ini dan menjawab pertanyaan saya. Jadi gitu aja Pak. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih El, terima kasih para Ya, pendengar Radius ya, Radio Kanisius ya. ya Radius, Oke. Radio Kanisius Pak. Betul. Selamat malam, Ya, selamat selamat malam. menyiapkan Terima kasih. hari sucinya ya ke depan. Ya, Oke. selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat datang kembali di Radio Kanisius. Tadi kita sudah bahas dengan Pak Nur Aim ya tentang komunitas-komunitas yang ada di Kanisius dan visi misi dia sebagai pengelola. Sekarang kita ada satu tamu dari 500.000 tamu ya, kita emang sibuk banget di Radio Kanisius ini karena emang kita tuh komunitas paling diminati di satu Kolej Kanisius. Ya, jadi untuk komunitas pertama ini ada ADK Asabala Jalan, anak desain Kanisius. Apakah itu betul? Betul. Nah, jadi tamunya yang kita punya hari ini adalah salah satu founding member Semala Cipas dari komunitas ADK ini ya. Jadi
Gimana kabar lu di malam ini? Baik dong. Bagus, bagus, Oh, bagus, bagus. lu Karena gimana, kalau El? Baik gak? ya, ya, itulah yang nggak usah dibalas, ya, nggak usah dibahas ya. Jadi ya, gimana cara lu membuat ADK ini dan apakah lu kayak lu dapet idenya sendiri atau lu dari bantuan teman-teman lu yang menjadi founding member dari ADK ini? Jadi ceritanya itu sebenarnya founding member asli dari ADK itu adalah CC23, namanya Ignatius Brancay. Brancay lah bisa Hmm. dipanggilnya. Nah, terus karena dia pengen ngebuat komunitas, dia kan butuh pengurus. Jadi waktu itu karena gue cukup dekat sama dia, berhubung karena kita sering bareng panitia desain, akhirnya dia ngajak gue buat jadi salah satu pengurus pertamanya, yaitu jadi pengurus di bagian humas. Oh Gitu. ya, jadi Jadi kalau dibilang ide dari dia sih. idenya dari Dan gue dia, ikut. jadi lo bisa dibilang ya karena relasi juga, karena lo udah bisa dibilang dekat sama dia dan Yes. akhirnya dia cukup mempercayai lo untuk megang komunitas ini ya berarti ya. Karena CC23 kan yang Itu, kita tahu udah lulus, sudah ke kuliah mereka masing-masing. Ya, ya, ya. Jadi yes. visi misi lu dan ya visi misi lu lah ya. Kita jangan nggak usah bahas dari Brian Chai-nya nih. Kita bahas dari lu nih. Kan lu Hmm. sekarang salah satu pemegang, salah satu orang yang bisa dibilang penting di dalam ADK ini ya. Itu visi misi lu tuh, lu ngelihat Yes. ADK ini tuh kayak gimana sih? Kalau dari gue sendiri, gue itu ngeliat ADK sebagai wadah buat anak-anak CC yang suka sama bidang desain itu untuk berkumpul. Jadi ADK ini nggak hanya sekedar komunitas untuk formalitas, misal kayak yang buat desain atau misal membahas tentang bidang desain, tapi juga mengumpulkan anak-anak yang suka desain ini untuk berdinamika satu sama lain. Jadi untuk Hmm. ngobrol, untuk Hmm. ngebahas kayak Ya. pendapat mereka tentang desain ini tuh seperti apa gitu. Jadi nggak hanya Oh. sekedar formalitas gitu sih. Jadi juga untuk Jadi asik-asik juga. Tapi iya masih ya, seputar jadi desain. cukup. Jadi apa ya, ngobrol-ngobrol santai tentang desain. Nah, soalnya kan ya yang kita tahu kan desain kan bukan cuma gambar sana sini terus tiba-tiba jadi kan. Kan pasti ada banyak Ya. jenis gambarnya, ada jenis artnya itu kayak gimana dan apa di dalam ADK ini lu bahas kayak setuju nggak setujunya para anak-anak ADK gitu kali ya. Yes, betul. Hmm. Terus di dalam kegiatan ADK ini tuh kegiatan yang rutin lo lakuin tuh apa sih? Kayak misalkan tadi kan lo bilang ada yang gambar, ada yang kadang berdinamika doang. Jadi tapi kegiatan yang rutin lo lakuin tuh apa? Setiap ada kegiatan ADK. Nah, kalau dari Adeka sendiri yang benar-benar paling rutin itu adalah postingan Instagram ya. Jadi karena postingan Instagram itu merupakan produk utama dari komunitas ini, jadi udah pasti itu adalah produk rutin, kegiatan rutin yang pasti akan selalu ada dilakuin dan bakal dipost di Instagram. Itu biasanya tiap 2 minggu Oh. sekali. Terus kalau misalkan untuk kegiatan fisik sendiri, ADK sendiri udah ngelakuin beberapa. Misal kayak waktu itu ada desain mentoring. Jadi kayak desain mentoring itu ya sesuai namanya. Jadi kita ngebahas mengenai suatu topik dari desain dan kita biasanya tuh kita ngambil kayak satu narasumber gitu. Terakhir mentoringnya itu kita ambil narasumber Pak Wawan, orang dari ya CC lah, salah satu yang memegang Hmm. bidang desain untuk CC. Nah, kita minta Pak Wawan untuk menjadi narasumber dan memberikan info-info mengenai desain ke anggota-anggota dan termasuk pengurus juga. Nah, dari situ kita saling memberikan informasi, mendapatkan informasi, kita juga menyediakan sesi tanya jawab. Jadi kita saling memberikan informasi mengenai desain. Terus selain desain mentoring, kita juga ada yang namanya desain challenge. Itu kemarin baru dilakuin di bulan Januari awal tahun ini. Nah, desain challenge itu apa? Desain challenge itu basically ya kita bakal ngasih tantangan buat anggota-anggota anak desain Kanisius untuk ngebuat desain dalam rentang waktu tertentu dengan tema yang kita berikan juga. Nah, kalau nggak salah Hmm. kemarin itu kita suruh anggota-anggota buat poster. Kalau nggak salah itu eh, kita kasih kayak rentang waktu seminggu. Dan untuk pemenangnya kita ada hadiah.
Terus kita juga kasih gelar istilahnya tuh desain master buat komunitas ADK ini gitu. Ya, jadi banyak juga yang lo lakuin. Dan tadi yang gue dengerin si kan produk utama lu tadi lu bilang tuh Instagram. Lalu di mana tuh Yes. posting. Nah itu tuh biasanya tuh ada kayak timnya per minggu, atau timnya, atau beneran kayak cuman bebas, atau posting yang gak harus 2 minggu sekali, atau gimana? Nah, untuk yang ngebuat postingannya sendiri, dulu waktu zaman pengurus yang pertama, yang generasi pertama, itu gue yang buat. Karena gue di sini kan posisinya sebagai humas di pengurus kan. Memang job Hmm. desk gue itu sebagai pengurus humas, itu adalah membuat postingan itu. Dan untuk timnya sendiri, sebenarnya nggak ada. Karena yang megang itu cuman gue. Dan kalau emang gue lagi bener-bener gak bisa, biasanya gue minta pengurus yang lain buat handle. Jadi kalau dari anggota Hmm. sendiri itu, jujur sampai sekarang itu belum pernah ada yang megang buat postingan. Cuman waktu itu sempat ada seleksi pengurus baru. Dari seleksi pengurus baru itu, salah satu tugasnya adalah mereka membuat postingan Instagram untuk ADK. Nah, akhirnya dari beberapa postingan Instagram yang mereka buat itu, kita pilih untuk diposting di Instagram. Nah, terus kalau untuk pengurus yang generasi 2 yang sekarang, karena gue sekarang jabatannya sebagai ketua, jadi gue job desk-nya bukan itu lagi. Job desk yang buat ngebuat postingan itu sekarang adalah Gerardo. Karena Gerardo itu dia Hmm. itu di pengurus ADK posisinya sebagai art director. Jadi dia ngurusin Hmm. desain, termasuk salah satunya desain postingan. Dan kalau untuk waktu postingannya sendiri, kita udah fix, udah pasti 2 minggu sekali. Jadi eh, gak bisa lebih lama dari itu, tapi bisa aja lebih rutin daripada itu. Karena ada beberapa kesempatan di mana kita bisa dapetin kayak ide-ide yang lebih banyak lagi. Jadi kadang kita postingannya itu bisa seminggu sekali. Tapi kalau normalnya itu 2 minggu sekali gitu. Dan timnya berarti bebas ya? Berarti apa aja, maksudnya timnya tuh tema dalam postingannya tuh Oh ya, ini untuk temanya sendiri ya bebas. Jadi kita bebas. kita cari aja kayak misal dari pengurus kita misal cari Google kayak referensi desain dan akhirnya dari situ kita ambil kayak peluang-peluang apa sih yang bisa sekiranya kita berikan informasi mengenai hal itu dalam bentuk postingan Instagram. Dan untuk temanya Oh, sendiri itu benar-benar bebas. Jadi nggak kayak misal bulan ini kita ngebahas soal ini nggak. Kita benar-benar bebas. oh, ya, 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 ya. Ya, oke. Para para pendengar tadi udah lihat. Udah malam nggak boleh kasar. Jadi para pendengar Radius udah dengar nih dari ADK, salah satu founding membernya. Jadi buat para anak CC yang mungkin nanti akan masuk ke kelas 10, dari anak-anak SMP mungkin yang nonton, atau dari anak-anak yang mungkin punya hidden talent menggambar tapi nggak tahu mau ekspresinya di mana. Ini ada ADK yang benar-benar jelas-jelas kalian bisa mengekspresikan gambar kalian ke komunitas ini juga. Ya, itu aja. Andrew, terima kasih atas waktunya, atas perwakilan Yes. dalam Thank you juga ADK-nya ya. ini juga. Ya, Ya. ya itu saja pendengar Radius. Sekarang kita akan lanjut ke Kanimato-grafi. Wey, selamat malam. Ya, kembali lagi di Radius. Ini adalah tamu kita yang kedua di sini, yaitu komunitas dari Kanimato-grafi. Ini nggak tahu gue dari komunitas Kanimato-grafi atau salah satu menteri Indonesia yang ya gue lagi sama Jordan di sini, dan dia akan menjadi narasumber dari Kanimato-grafi. Jadi ya gimana? Selamat malam Jordan, gimana kabar lo? Selamat malam, baik, baik, baik. Ya. Jadi gue di sini ada beberapa pertanyaan simpel aja tentang komunitas yang lo join ini. Jadi Ya, menurut lo sendiri tuh Kanimato-grafi itu apa sih? Apa komunitas yang apa? jadi kinematografi itu komunitas yang suka film dan ingin berkembang dalam menjadi director ataupun ya orang-orang yang mau kenal lebih dekat lah terhadap perfilman.
gitu. Oh, jadi nggak cuman sekedar bikin film doang, ada bisa juga kayak lu bahas film, terus lu Ya, omongin kayak behind the scenes-nya, atau bahkan apakah ada yang kayak lu satu sesi itu lu cuman bahas satu film yang kayak, oh ini shot angle-nya nih kalau dari sini, shot angle-nya dari sini kayak, terus kameranya harus dari sini, kameranya harus dari sini, gitu-gitu ya. ya kita belajarin dari film angle-angle juga, terus Uh, bisa ya itu salah satu kita belajar belajar dari suatu film sih untuk kedepannya kita bikin project sendiri. ya, ya. Nah, lu sebagai anggota dari Kanimatography ini, menurut lu sendiri tuh visi misi yang bisa lu lihat dari komunitas ini tuh apa sih? Gua currently sih ya sebagai anggota, tapi tahun depan itu sebagai calon ketua ya berarti. Terus bentar, visi misinya itu hmm, bentar, sorry. Oke, jadi untuk visinya itu, sorry, gue mulai dari misi atau visi dulu nih. Misi dulu kali Terserah, ya. dari visi deh, dari visi. Visi, oke. Visinya itu pertama adalah menyediakan wadah bagi para percinta sinema untuk menuangkan ide, gagasan, dan kreativitas dalam karya mereka masing-masing. Habis itu yang Hmm. kedua, membantu anggota dalam menciptakan karya film pendek yang vokal dan unik. Yang ketiga, ada meningkatkan pengetahuan tentang dasar-dasar dalam pembuatan film pendek. Oh, Terus itu untuk visi ya, berarti ya tadi ya. Kalau buat misinya apa tuh? Nah, misinya itu adalah untuk memiliki rasa hormat terhadap ide serta gagasan setiap anggota komunitas dalam proses pembuatan karyanya. Terus saling mendukung dan melengkapi tugas antar departemen dalam film, karena ya film nggak cuma director doang, ada Iya, lighting ya, benar. operator, ada um, buat castingnya juga, ada juga buat audionya, jadi banyak macam editor. Dan yang ketiga adalah originalitas dan kreativitas dalam berkarya. Itu. Ya, Oh, jadi komunitas ini ya yang gua tangkap tuh benar-benar membuka banyak banget kreativitas-kreativitas yang anak-anak animatografi punya gitu ya. Jadi benar-benar semua anggota tuh harus didengar dan bisa menjadi salah satu pemasukan buat mungkin project yang kalian bikin atau apa gitu ya berarti ya. yoi, benar sekali. Oh, terus pertanyaan terakhir dari gue nih, kegiatan rutin yang biasa kalian lakuin sebagai komunitas tuh apa? Jadi kita punya suatu rencana baru sih buat kedepannya, yaitu untuk setiap kali kita lihat sesuatu yang menarik dalam suatu film atau contoh-contoh dari berbagai film di Instagram misalnya, kita bakal kirim ke grup kita, grup WA atau Discord. Habis itu kita bakal diskusi di sana atau kalau misalnya ada yang mau tanya, kita bisa langsung jawab gitu. Jadi saling Oh, interaktif dan berbagi sesama informasi yang didapatkan. oh, jadi eh kayak lebih ke apa ya? Kayak ngoper-ngoper ide satu sama lain gitu aja ya berarti ya. Ya, benar, benar. Hmm, tapi kalian pernah ada nggak sih salah satu project film yang kalian kerjain sebagai satu komunitas benar-benar dari nol gitu, yang benar-benar dari ide anak-anaknya, terus kru-krunya tuh juga dari anak-anaknya, dan direktur produsernya juga dari anak-anak itu. Kemarin itu ada namanya em, jadi intinya dia tuh ada kompetisi antar komunitas ini. Jadi jadi dijadiin beberapa kelompok. Habis itu nanti mereka baru bikin film masing-masing itu, terus nanti diperlombakan yang paling bagus dapat juara satu gitu. Tapi nggak secara satu keseluruhan. Jadi satu film satu komunitas enggak, melainkan satu komunitas beberapa film terus dilombakan. Jadi ya lihat siapa yang tim yang paling bagus gitu.
Jadi di dalam satu komunitasnya itu dibagi beberapa kelompok, jadi jatuhnya kayak lomba gitu ya berarti ya, kayak tadi yang lu bilang Iya, gitu ya. benar-benar. Iya, iya. Sebenarnya interesting juga sih. Jadi ya, gitu aja sih. Tadi gue mau tanya sedikit-sedikit aja nih soalnya. Jadi ya bagi para, sekali lagi para pendengar Radius mungkin yang punya interest di film, terus ingin menggagaskan idenya juga ke dalam mungkin satu film yang emang kalian udah pikirin gitu. Terus kalian bingung mau di mana, masuk aja ke komunitasnya animatografi ini, karena menurut gue dari yang Jordan udah bahas tadi tuh bener-bener opini kalian tuh bener-bener diperhatiin banget, dan pasti semua orang dapat kesempatannya sendiri buat menggagaskan idenya menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Yap. Ya gitu aja Jordan. Thank you banget waktunya buat malam ini. Thank you. Dan sampai jumpa, nggak sampai jumpa di sini sih. Nanti ada lagi tamu habis ini lagi. Ya, thank you. Selamat malam. Yap. Ya, selamat malam, selamat pagi, selamat subuh, salam, coba. Ini kita sudah masuk ke tamu ke 500.000 juta ya. Gue udah nggak tahu, gue udah nggak bisa ngitung. Gue udah capek banget sama kehidupan. Jadi ini sekarang kita ada tamu keempat dari komunitas yang ada di Semalakismang, di Kolese Kanisius ya. Jadi tamu keempat ini yang mempunyai, yang memegang, yang sama Keng, jangan balagang, yang pegang komunitas ini sendiri, ada Maui ya, dia jauh-jauh dari pantai buat kesini dari menjauhi Moana, menjauhi pulaunya. Ya, coba nyanyi dulu. Ya, gue Maui, gue dari Moana. Nyanyi bukan perkenalan. Oh, sorry, udah nggak jadi, udah nggak lucu soalnya. Jadi kita di sini bersama Samuel, atau bisa dipanggil Samhut, dan dia ini adalah salah satu orang yang berada di dalam komunitas Kanistreet ini. Jadi Kanistreet itu tuh gimana sih? Terus kayak lu sebagai, sebenarnya bukan founding member ya, sebagai kayak new generation-nya dari Kanistreet ini tuh gimana? oke. Jadi Kanistreet itu komunitas pecinta street culture istilahnya, El. Dulu komunitasnya tuh orang yang suka skateboarding. Tapi sekarang tuh istilahnya semua orang yang suka street culture, street art, street fashion semuanya masuk nih. Sampai ke sports. Kebetulan gue bukan founding membernya, tapi gue cuma nerusin dari angkatan sebelumnya. Ya. Jadi tadi gue lupa kan mau nanya apa. Nih gara-gara rambut lu nih terlalu lebat, jadi kayak koneksi internet gue jadi jelek. Jadi ya gitu. Enggak, jadi visi misi yang bisa lu lihat dari komunitas ini tuh apa sih? ini ya, jadi kan anak-anak pecinta skateboarding gitu kan suka dibilang berandal tuh, El. Yang suka rusak. Nah, intinya kalau dari angkatan-angkatan sebelumnya sampai sekarang tuh kita pengennya bikin, kalau misalnya komunitas pecinta skateboarding ini emang benar-benar dibenci sama banyak orang. Nah, gue mau bikin supaya anak-anak komunitas pecinta skateboarding, street art itu jadi stigmanya nggak ada. Jadi kita bisa bermain tanpa merusak, bermain tanpa mengganggu orang lain. Soalnya banyak tuh yang anak-anak skateboarding digusur sama Satpol PP, digusur sama polisi kan. Benar. Kita mau stigmanya. Ya, sebenarnya yang Anda semua tidak tahu, ada rahasia gendut dikit. Saya ini wakil ketua dari Kanistreet ini ya, tapi ya namanya juga ya wakil ketua ya, kerja kalau ada butuhnya aja, kalau ketuanya lagi sakit kritis
yang ingin melaksanakan di rumah sakit, tapi ya begitulah ya kehidupan ya. Jadi kegiatan yang biasa kalian lakuin tuh apa sih? Kegiatan Kegiatan apakah kalian kayak nge-graffiti tembok kantor polisi, atau kayak nge-graffiti nge-graffiti apa tembok gedung putih presiden di Bogor, atau apa graffiti muka polisinya juga bisa, atau apa. Jadi apa kegiatan rutin apa? Jadi kegiatan gua sama teman-teman gua tuh eh, kebanyakan emang dari main skateboard. Tapi dari situ ya kita diskusi ngobrolin apa sih sekarang art yang bagus, kayak gimana, siapa yang suka bikin graffiti. Maksudnya graffiti yang bagus ya. Kalau di Kanistri tuh beda nih. Kalau misalnya graffiti yang ugal-ugalan kan ada tuh yang coret-coret, asal coret. Tapi kita cari yang art yang bagus, boy. Udah. Tapi maksud gue tuh kayak selain dari graffiti, kayak kegiatan dari komunitas ini aja, itu tuh kayak ngapain aja. Selain ya tadi yang lu udah bilang sebagai graffiti, itu mungkin ada kan. Dari graffiti itu apa aja selain dari art? Oh, ya ini yang menjadi dominan di komunitas gua nih, skateboarding sama ngulik-ngulik trik skateboard. Nah, kita nguliknya bareng-bareng tuh. Misalnya hari ini target kita bisa ngulik apa gitu. Bisa istilahnya setiap hari itu belajar yang baru. Apalagi komunitas gue juga banyak yang baru kan, baru mulai skateboarding. Itu kita ajarin tuh. Iya. Oh, jadi lu bener-bener ngerangkul anak-anak baru yang emang mungkin interestednya sama skateboard. Lu bener-bener ngerangkul mereka biar mereka bisa lebih masuk ke dalam komunitasnya dan bisa diterima dengan baik ya, gitu ya. Betul ya? Oke, paham. Nah, jadi sekali lagi ini gue udah promosi ke 4.000 kali ya, karena ya gue sebagai siswa Kanisian, gue harus mensupport teman-teman gue juga. Jadi buat kalian semua para pendengar Radius yang sekolahnya di yang sekolahnya di CC, kalau kalian interested sama mungkin skateboarding, kalian mungkin interested sama gambar, kalian mungkin interested sama fashion, kalian masalah kabaca, baca, pokoknya semuanya yang berhubungan sama street, ya. Mau jadi pemulung nggak bisa nggak? Kalau pemulung nggak, jangan. Boleh. Itu parah ya. Ya itu mah lu aja, dasar mawi. Anyway, buat kalian yang suka style fashion, suka gambar, suka belajar skateboard, atau mungkin udah bisa, dan mungkin kalau kalian masuk bisa ajarin temen-temennya yang mungkin belum terlalu sejago lu. Nah itu tuh kalian bisa langsung join ke Kanistri ini, karena ya gue ngomong di sini sebagai wakil ketuanya juga. Komunitas ini tuh bener-bener ngerangkul anak-anak baru yang join, dan kita nggak ada diskriminasi sama sekali. Mau kalian katakan kalian nggak suka sama, bukan nggak suka ya, kalian nggak jago mungkin dalam berpakaian, atau nggak jago gambar, atau bahkan nggak bisa skateboard, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian ada interest gitu dalam hal itu, dan kalian benar-benar ingin melanjutkannya ke mungkin kalian mau jadi model, mau jadi art designer, mau jadi professional skateboarder yang lanjut ke tingkat atas, kalian bisa banget ya mulai dari yang kecil-kecil ya, mulai dari sini kita rangkul dulu, dan akhirnya kalian bisa mengeksplor ke dunia yang lebih besar. Bener gak, Samhut? Benar, wakil ketua gua. Itu ketua gua. Lu yang advertise-nya ternyata. Apa? Lebih banyak lu yang promosiin, boy. Ya nggak apa-apa kan, maksudnya di sini kan gue sebagai pembicara Radiusnya juga, ya kan. Ya itu aja. Samhut, thank you banget buat waktunya pada malam ini, dan habis ini kita ada satu tamu lagi yang ke 500 juta triliun. Stay tune, jangan kemana-mana, tetap di Radius Iklan. Ya, selamat. Gue udah
jujur nih gue udah bener-bener capek banget soalnya gue udah lanjut dari malam 500 malam sebelumnya, jadi gue udah kayak nggak tidur 1000 tahun. Ya, tapi selamat malam semuanya, kembali lagi ke Radius sesi terakhir. Ini adalah pengunjung acara yang tamunya ini dan komunitasnya itu benar-benar wow banget ya. Jadi pada malam ini tamu kita terakhir itu adalah dari komunitas Kani Cubing ya. Tepuk tangan loh. Halo. Jadi Ya, makasih udah tamu undang. sama gue di sini adalah Philip Maxwell ya. Selamat datang Philip Maxwell ke dalam episode Radius yang terbaru. Lo apa kabar nih pada malam ini nih? Aman, baik gua. Thank you. Ya, jadi gue lo telah kita undang di sini karena gue mau nanya beberapa pertanyaan singkat tentang komunitas, seputar komunitas lo ini ya. Dan jadi pertanyaan pertama yang gue punya itu, apakah lu salah satu founding member dalam komunitas ini atau lu cuma melanjutkan new generation atau generasi baru dari yang sebelumnya tuh ternyata komunitas ini udah ada. Ya, jadi kalau untuk komunitas Kani Cubing ini ya, komunitas Rubik di Canisius, komunitas ini baru diadakan pada tahun lalu. Jadi ini masih new dan gue yang mulai awalnya gitu, bareng teman-teman gue gitu. Oh, jadi bisa dibilang lo yang mempunyai ide untuk membuat komunitas ini dan salah satu founding membernya ya berarti ya? Ya, benar-benar. Oh, gitu. ya. Jadi awalnya terjadi itu gimana tuh? Awalnya lo punya ide, apakah lo langsung ngajuin atau lo tanya dulu ke teman-teman lo kayak, gue punya ide nih komunitas gini nih, menurut kalian bagus gak gitu? Atau gimana tuh? Nah, menariknya ini, sebenarnya nggak kayak komunitas biasanya. Gue bikin komunitas ini terpaksa. Nah, mungkin gue ceritain Gimana tuh? Jadi, ceritanya tuh ada temen gue dari komunitas Rubik yang di luar ya, yang umum, nggak cuma Canisius doang, maksudnya kayak di dunia luar Canisius. Dia ngajakin, Max, mau adain lomba di Canisius nggak? Lomba Rubik gitu. Terus gue kira, oh ya udah, gue coba sampaikan, gue cuma kasih ke guru-guru gitu kan. Mungkin namanya ada yang tahu, mungkin kayak Walter Wahyu dulu. Canisius, kamu harus bikin komunitas dulu agar Pater sebagai ya Pater moderator bisa ACC. Soalnya kan komunitas ini kan sebenarnya di bawah guru pembimbing guru kayak kalau mungkin gue sebenarnya tuh kayak guru ya, disiplin. Ya guru pembina. Ada nggak kalau di kita kan moderator. Kita di bawah moderator. Jadi bisa kalau mau adain lombanya atas nama acara komunitas gitu. Jadi otomatis gue kan belum ada komunitas. Jadi gue tanya teman-teman, mencapai batas minimum kayak 10 belasan orang, gue coba bikin, dan jadi deh. Jadi bikinnya terpaksa, karena harus bikin lomba, gitu. Tapi malah kasih kan. Ya. Sebenarnya origin story dari Kani Cubing ini menarik juga ya. Jadi awal-awalnya karena relasi lu juga, karena relasi luar juga yang mempunyai ide untuk ya membuat lomba di Canisius, terus akhirnya karena itu lu harus bikin komunitas dulu, lu harus bikin proposal dan lain-lain. Kan pastinya kan proses lu bikinnya kan juga ribet ya, dan untungnya juga banyak temen-temen lu yang interestnya sama kayak lu dan support untuk membuat komunitas ini menjadi sesuatu yang lebih daripada cuma terpaksa karena lomba ya. Real, betul. Nah, jadi lu sebagai founding membernya nih, sebagai ketua yang megang ini tuh, menurut lu tuh visi misi yang lu lihat dari Kani Cubing itu apa sih, dari sekedar nge-solve a Rubik's Cube? Apa itu? Oke. Singkatnya cuma 2 kata. Visinya 2 kata, yaitu fun and improvement gitu. Fun itu seru. Jadi di sini kita harus ada serunya. Kalau nggak ada serunya ngapain lu komunitas gitu kan, malah bisa nambah stres lah gitu. Dan kedua improvement itu mungkin dari yang awalnya nggak bisa main Rubik jadi bisa main Rubik, atau awalnya mungkin masih pelan jadi cepet, atau mungkin juga belajar untuk mengatur organisasi, mungkin seperti kayak yang kita pernah lakuin, ada semacam kaderisasinya gitu untuk mengurus Rubik. Jadi gitu. Kayak ospeknya gitu ya, buat melanjutkan generation-nya gitu ya mungkin. Iya. Soalnya gitu.
Misinya tuh apa kalau misinya tuh? Nah, misinya tadi kalau misalnya improve itu ada pertama kita tuh ada untuk buat improvementnya ada yang tadi semacam kaderisasi atau seleksi gitu, di mana mereka jadi belajar mengenal diri mereka sendiri dan juga bisa berorganisasi satu. Tapi kalau buat improve secara kecepatannya, kita lagi mulai nerapin setiap Jumat kita tuh ada sesi 30 menit di perpustakaan. Mereka boleh ngumpul buat yang mau aja, yang mau belajar. Kita coba bimbing. Jadi kan pasti kan ada yang misalnya di komunitas kita ada yang si ini lebih cepat daripada si ini. Ya udah, Ya. si A yang lebih cepat akan mengajari si B yang kurang cepat kayak gitu. Itu buat improvement. Nah, Oh, iya. ya kalau fun-nya ada gathering yang diharapkan bisa diterapkan setiap 2 minggu meskipun belum sepenuhnya terjalan 2 minggu, setiap 2 minggu ya gitu ya. Jadi kita gatheringnya benar-benar for fun, ngobrol aja santai, ya bebas gitu, nggak ada agenda gimana, yang penting rilis stres aja lah, mungkin habis ulangan, stres ulangan sekolah gitu macam. Jadi yang ngumpul-ngumpul doang ya gitu ya. Ya bener banget gitu. Oh, jadi ya kalian bukan sekedar belajar Rubik's Cube juga, tapi kalian juga ngerangkul orang-orang yang ada di komunitas itu biar mereka juga ngerasa komunitas ini tuh bukan dijalankan secara formalitas juga, tapi bisa dijalankan sebagai cuman ya tadi fun sama improvement itu ya berarti ya. Bener banget gitu. Oh, oke, paham. Nah, tapi buat kegiatan rutin kalian ini tadi selain dua yang tadi udah lo sebutin ini ada lagi nggak sih kayak selain improvement dan sekedar ngobrol-ngobrol santai, apakah mungkin ada ajang lomba yang dilakuin setiap minggu atau setiap bulan gitu atau gimana? Kita paling ini sih, mungkin agak unik ya. Kita karena ada tawaran juga dari sekolah lain, sekolah penabur yang di Kelapa Gading. Jadi untuk setiap Senin kita mengirim 4 orang dari komunitas kami untuk menjadi pengajar Rubik Ekskul. Jadi kita ngajarin ekskul orang lain gitu. Kita kirim orang dan itu juga jadi dapat ada juga. ekskul gitu ya. Jadi ada ekskul Ya, di kita ngajar penaburnya gitu. ekskul. Benar banget gitu. Dan itu setiap Senin ya berarti Jadi ya. setiap Senin. Jadi mereka anak-anak tuh nggak cuman ya bisa cepet doang, tapi mereka juga belajar untuk ajarin. Terutama kan kalau di situ kan mungkin ada yang lebih ahlinya dalam bahasa Inggris ya. Jadi belajar adaptasi dan juga cari kata-kata yang tepat untuk mengajari gitu. Iya, benar. Soalnya ngajar kan sebenarnya nggak segampang itu juga kan, ya nggak cuma nunjukin terus orang harus bisa kan kerja otak masing-masing manusia kan juga beda ya, ada yang cepat, ada yang bisa beradaptasinya cepat sama lama gitu ya. Ya. Apakah ada lagi selain itu atau mungkin kalian ada acara apa gitu di dekat-dekat ini atau kalian udah merencanakan bahkan ada lomba atau apa gitu? Ya mungkin yang nggak rutin ya dalam kata lain juga ya. Ada juga kita suka biasanya ngadain lomba. Seperti pada 25 sampai 26 Maret yang lalu, itu ada namanya Ignition Open. Itu lomba di Canisius, di Sport Hall, selama 2 hari full, dengan pesertanya 150 peserta. Gitu. Banyak juga. Dan apakah acara itu emang khusus Rubik's Cube atau ada lomba-lomba lain juga? Khusus untuk Rubik's Cube. Tapi Rubik's Cube itu kan ada banyak cabang ya. Ada yang misalnya 3x3, ada yang misalnya 2x2, 4x4, misalnya 3x3 satu tangan gitu ya, 3x3 tutup mata, dan lain-lain gitu. Ya, sebenarnya itu aja sih yang pengen gue tanyain. Jadi bagi teman-teman Radius yang mempunyai interest dalam Rubik's Cube dan bingung mau gimana cara improve-nya ya, mungkin dari yang nggak bisa, yang kalian pengen kayak dari nggak bisa 3x3 pengen kayak bisa nyelesain 3x3 sebanyak 500 Rubik's Cube dengan tutup mata dalam 1 detik. Itu bisa juga kalian tinggal langsung belajar di dalam, kalian juga tinggal bisa masuk ke dalam komunitas Kanicube ini. Dan tadi seperti yang kalian dengar sendiri dari founding membernya si Philip Maxwell ini, dia udah ngejelasin gimana cara dia ngerangkul anak-anak barunya. Jadi kalian juga nggak perlu ngerasa pressure karena pasti juga akan dibikin nyaman oleh para senior-seniornya ya. Apakah betul? Bener banget, itu ya. Ya udah, itu aja penghujung acara dari kita. Thank you semuanya yang udah dengerin, yang udah nonton episode terbaru dari Radius ini tentang komunitas-komunitas di SMA College Canisius. Apakah ada sepatah dua kata Philip Maxwell bagi orang-orang di luar sana yang nonton? Ya, kembangin minat kalian, itu aja sih. Itu betul banget.
pasti banyak orang yang langsung jadi presiden semenjak Philip Maxwell ngomong gitu. Ya, itu aja semuanya. Thank you dan selamat malam. Thank you juga buat Philip Maxwell untuk waktunya. Thank you. Selamat malam dan cuak. Ya, tadi kalian sudah lihat sendiri dari awal dari Pak Aim tadi sebagai pengelola atau pembina dari komunitas SMA College Canisius. Tadi apa? Gue ngomong apa? Gue nggak tahu. Jalan. Ya, jadi thank you banget buat kalian pendengar, penonton, pelasan, celapen, setia Radio Canisius ini. Kita tahu mungkin kalian bingung ya, kenapa nih online, kenapa jalannya. Ya kalau nggak bingung juga nggak apa-apa sih. Kalau kalian nggak perlu juga nggak apa-apa. Nih gue info aja nih. Ya, sama kalau dari tadi kalian perhatiin, gue sebagai MC sendiri karena temen gue si Davin yang ada di episode sebelumnya yang sama kalau sama FM lagi nggak bisa, dan Danen juga lagi unavailable, nggak tahu mereka mungkin so sibuk atau mereka nggak tahu mungkin makan satu sama lain, ya gue juga nggak ngerti kan. Nah jadi tapi ya itu aja sih, gue cuma mau bilang thank you banget buat kalian yang udah nonton. Selamat malam, selamat subuh, selamat siang, selamat cabang, selamat Jepang, selamat cepat. Ya itu aja dari gue, thank you dan cuak.